Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita sahabat Fairphone Service. Apa kabar kalian semuanya? Nah, kali ini kita kedatangan paket servisan iPhone dari luar kota, yaitu dari Aceh Besar. Dan ternyata di kotaknya itu iPhone 11 dan HP-nya itu kotaknya iPhone 8 dan HP-nya itu iPhone 11 ya. Dan setelah kita lakukan pengecasan tidak ada notif sama sekali. Langsung aja kita bongkar handphonenya. Nah, di sini kita harus membongkarnya secara hati-hati. Dan ternyata di dalamnya sudah pernah dilakukan proses pergantian baterainya juga. Tapi terlihat sepertinya ini kapasitas baterainya sudah tidak keluar lagi ya. Dan juga bagian kamera ke depannya juga sudah agak berabu seperti itu. Dan selanjutnya kita bongkar semua plat-plat penutup baterai dan juga panel LCD-nya. Kita lepas semuanya. Setelah itu kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apa penyebab kerusakannya, dan kita langsung aja pakai dengan power supply. Ternyata ampernya tidak normal ya, alias ada korsleting pada mesinnya. Dan langsung aja kita ke meja pengecekan terlebih dahulu. Oke, di sini kita buka dulu plastik ya anti panas yang sebelumnya ditutup di area IC yang sudah dibongkar kalengnya. Dan ternyata ada beberapa kapasitor yang memang sudah tidak ada lagi, dan terlihat juga satu buah IC yang mengalami cedera atau pecah. Jadi kita coba melakukan pengukuran terlebih dahulu agar mengetahui kasus kematiannya yang lebih pasti. Jadi kita bongkar dulu di area kamera depannya, atau kamera belakangnya ya. Kita coba lakukan proses pengecekan terlebih dahulu pada jalur VDD main pada iPhone, dan ini dia jalurnya yang dua ini. Oke, selanjutnya kita coba melakukan pengukuran di area sini, dan ternyata di sini terlihat bahwasanya jalur yang mengarah ke situ adalah korslet. Dan lanjut kita masuk ke meja yang memiliki skema ya. Oke, sekarang kita buka skemanya. Sudah jam 11 ya. Oke, selanjutnya kita buka skema iPhone-nya, yaitu ZXW Soft. Oke, di sini kita menggunakan skema ZXW Soft ya. Dan kita ambil di sini series iPhone 11-nya. Oke, setelah kita lakukan pengecekan, dan ternyata arahan tersebut yaitu di arah jalur VDD main yang mengarahkan kepada IC audionya. Nah, jadi kita coba lakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Kita angkat semua dulu mesinnya agar lebih mudah untuk kita melakukan proses perbaikan, agar tidak mengalami kerusakan pada komponen-komponen yang lainnya. Oke, di sini kita buka dulu kameranya dan kita akan angkat dulu kamera depannya juga. Setelah itu kita lepas dulu soket antena WiFi-nya dan juga soket power on off-nya. Di sini kita ada lepas juga plat penutup fleksibel konektor cas dan juga slot SIM-nya juga. Oke, sekarang kita coba angkat mesinnya dan kita lihat ternyata mesinnya itu memang sebelumnya sudah ex repair. Jadi kita coba lakukan proses pembersihan terlebih dahulu agar tidak ada masalah atau tidak ada bekas ataupun kapasitor yang gempet dengan kapasitor dengan timah-timah atau dengan komponen yang lainnya. Baik, setelah kita lakukan pembersihan dan pengeringan, kita cek satu persatu, dan di sini kita lihat semuanya sudah bersih, dan kita lakukan proses berikutnya ya, yaitu menggunakan thermal. Nah, thermal ini adalah salah satu alat yang sangat favorit ya buat para teknisi baik iPhone maupun Android, karena ini adalah salah satu alat pengecek shot ya, pengecek shot yang mengarah kepada tujuannya langsung. Dan seperti yang kita lihat, dan ini adalah ada arus yang korslet 100 sekian puluh derajat ya, yang itu mengarah ke IC audionya. Jadi sebelum kita lakukan proses pergantian IC, kita coba cek dulu menggunakan Roxin ya, yaitu pengasapan ya. Kalau orang ini bilang pengasapan. Dan ini adalah cara melakukan pemastian agar yang bermasalah itu jelas dan benar-benar bermasalah. Jadi setelah kita lakukan proses pengasapan, kita lakukan put kembali, yaitu arus yang masuk ternyata benar
di IC audionya itu yang bermasalah. Nah, sekarang kita lakukan kembali seperti awal, yaitu pengasapan lagi agar ketika kita melakukan injek tegangan pada arus yang korslet akan mengarah ke siapa yang rusak gitu. Jadi kita coba lakukan pengasapan kembali. Setelah kita lakukan pengasapan kembali, kita lakukan injek tegangan pada jalur IC audio atau jalur VDD main-nya. Jadi menggunakan alat khusus, yaitu alat bantunya shot killer ya. Jadi sekarang kita coba lakukan injek tegangan dulu terlebih dahulu. Oke, di sini kita bersihkan dulu kakinya. Dan selanjutnya kita coba injek, dan ternyata benar sekali, yaitu IC audionya yang bermasalah. Oke, sekarang kita coba ganti dengan IC yang baru ya. Ini bisa disebut IC audio atau IC dering lah, seperti itu dia. Karena ada juga IC audio yang lainnya, karena ini IC kembar dia. Ya, ada IC audio yang besar, ada juga dia itu di balik mesinnya itu. Oke, sekarang kita angkat dulu IC-nya. Nah, kita angkat dulu IC-nya, nanti akan kita lakukan proses pergantian dengan IC yang baru. Nah, oke, ini IC deringnya atau IC audionya, lebih enak kita bilangnya ya. Oke, setelah kita angkat, kita lakukan pemasangan IC yang baru. Dan ini dia, kita kasih flux dulu atau cairannya. Nah, ini IC yang baru kita pasang. Nah, setelah kita lakukan proses pemasangan, kita lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Kita lakukan proses pemanasan terlebih dahulu agar kaki-kaki pada IC itu merekat dengan sempurna ya. Oke, selanjutnya kita lakukan proses pendinginan dengan menggunakan kipas. Kita kipas dulu, dan setelah kita bersihkan, setelah itu kita coba lakukan proses pengaktifan kembali ya. Jadi setelah kita cek, ternyata handphonenya sudah normal ya, sudah normal. Kita lakukan proses pergantian sudah selesai. Jadi kita cek handphonenya sudah normal, dan sekarang kita coba lakukan penyalaan kembali. Oke, ternyata handphonenya sudah normal ya, sudah melewati daripada 2000 mAh. Sekarang handphonenya sudah normal kembali. Artinya iPhone 11 kasus kiriman dari Aceh Besar sudah selesai kita proses. Terima kasih buat kakaknya, semoga handphonenya awet. Assalamualaikum.